Assalamualaikum, kembali lagi di channel Lentera Ilmu. Cara belajar mudah, menarik, dan siap jadi berprestasi. Segmen hari ini adalah Paham Ilmu. Sebelum menonton videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya ya. Selamat belajar! Halo sahabat Lentera Ilmu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Ari Damari, tentu ada di channel Lentera Ilmu. Pada segmen Paham Ilmu kali ini, kita akan melanjutkan asiknya belajar rangkaian arus arah, yaitu pada bagian kedua 1.2 tentang rangkaian hambatan. Sobat semua, untuk materi ini kita akan membahas 3 hal penting, yaitu rangkaian hambatan seri, kemudian rangkaian hambatan paralel, dan yang ketiga adalah rangkaian hambatan campuran. Mari kita ikuti untuk yang pertama. Sobat semuanya, di bagian pertama ini kita akan membahas tentang rangkaian hambatan seri. Ya, mari kita cermati ya. Ini contoh rangkaiannya R1, R2, R3 yang sering disebut sambung menyambung menjadi satu ya. Sifat rangkaian yang perlu diperhatikan, ada kuat arusnya yang sama, kemudian pembagi tegangannya, kemudian ada kesebandingan di situ, dan yang keempat ada hambatan total yang perlu kita pelajari. Nah, coba kita lihat, ada hambatan R1 di sini, ada R2, R3. Maka arus yang melewati ini namanya I1, ini I2, ini I3. Nah, arus sama berarti I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Nah, berikutnya pembagi tegangan. Bagaimana dengan pembagi tegangan? Nah, kita coba, kita lihat. Jadi di sini ada R1, R2, R3. Tegangannya di sini V1, ini V2, ini V3. Nah, sobat semuanya, sifat yang perlu kita cermati di sini adalah pembagi tegangan. Ternyata E itu dibagi untuk V1, V2, V3. Nah, biasa dirumuskan begini. E itu berarti sama dengan V total, V1 plus V2 plus V3. Sobat semuanya, di sini ada hal yang menarik yang perlu kita cermati. Apa itu? Tegangan dibagi, yaitu dengan cara R-nya seri. Nah, dalam kehidupan itu ada yang kalau kita punya banyak masalah, maka kita akan tegang. Berarti otomatis tegangannya jadi besar. Maka caranya bagaimana mengurangi tegangan itu? Dengan cara sharing. Nah, itulah menariknya di rangkaian seri. Ya, dengan seri maka bisa kita bagi tegangan. Nah, ini. Kemudian kesebandingan. Untuk kesebandingan, nah, jangan lupa I-nya sama, V-nya dibagi. Maka cara membaginya adalah menggunakan hukum Ohm. V sama dengan I kali R. I-nya sama, otomatis V sebanding dengan R. Kemudian yang keempat, ternyata hambatan total R seri itu adalah jumlah semuanya. Berarti R1 ditambah R2 ditambah R3. Kita lanjutkan untuk contoh soalnya. Nah, coba diperhatikan dan dibaca sebentar. Perhatikan rangkaian dua hambatan berikut. Ujung-ujung rangkaian dihubungkan pada sumber tegangan 20 volt dengan hambatan jarak diabaikan. Beda potensial ujung-ujung hambatan 60 ohm adalah. Sobat semuanya, coba diperhatikan rangkaiannya. Ada 2R disusun seri. Maka kita gunakan kesebandingan, yaitu V sebanding dengan R. Maka cukup kita bandingkan 40 kita bandingkan dengan 60, berarti 2 banding 3. Nah, jumlah totalnya 20, berarti untuk 5 adalah 20. Yang 2 berapa? Bisa 8. Yang sini berapa? 12. 2 banding 3. Berarti V untuk 60 ohm adalah 12 volt. Jawabnya D.
Bagaimana Sobat Lentera Ilmu? Cukup mudah kan? Untuk contoh soal berikutnya, ini sering keluar di UTBK. Mari kita cermati soalnya. Nah, silakan dibaca. Sobat semuanya, di sini ada soal yang merupakan penerapan, yaitu sebuah galvanometer memiliki hambatan dalam R kecil ya 12 ohm dapat digunakan mengukur beda potensial dengan batas ukur 2,4. Jadi ini ada 12 ohm digunakan untuk 2,4 volt. Jika akan digunakan untuk mengukur beda potensial 100 volt, harus dipasang hambatan titik-titik. Sobat semuanya, inilah yang perlu kita analisis, yaitu mampu mengukur 2,4 volt digunakan untuk 100 volt. Maka kita harus menggunakan pembagi tegangan. Ingat, pembagi tegangan tadi adalah rangkaian R seri. Maka dapat kita gambar seperti ini. Kita lihat ada galvanometer. Galvanometer hanya mampu mengukur tegangan berapa? 2,4 volt. Hambatan dalamnya 12 ohm. Nah, ini akan digunakan untuk mengukur beda potensial 100 volt. Sobat semuanya, 100 volt harus dibagi menjadi dua bagian. Satu 2,4, maka yang kedua adalah tinggal mengurangi 100 dikurangi 2,4, yaitu 97,6 volt. Nah, ini dipasang hambatan seri, namanya RS. Coba dicermati sobat semuanya, berapa RS-nya? Itulah yang ditanyakan. Maka kalau kita lihat keserbandingannya dari ini ke sini, tinggal setengahnya tetapi dikalikan 10. 2,4 menjadi 12 dibagi 2 kali 10, ini sama, berarti menjadi dibagi 2 kali 10, berapa itu? 488 ohm. Berarti jawabnya 488 ohm seri dengan ampere meter. Nah, ternyata fisika itu sederhana. Sobat semuanya, berikutnya kita lanjutkan bagian kedua, yaitu rangkaian hambatan paralel. Mari kita cermati. Nah, ini bentuk atau contoh rangkaiannya. Ada R1, R2, R3 tersusun, yang itu yang disebut dengan rangkaian paralel. Nah, sifatnya sama dengan yang tadi seri. Kalau ini sifatnya adalah V-nya yang sama. V sama, dia pembagi arus, nanti ada kesebandingan I dengan R, dan punya hambatan total tertentu. V sama, kita lihat. Jadi ini ada R1, ada R2, R3, semuanya ke bawah punya tegangan sebesar E. Sehingga di sini kalau saya tulis, maka E sama dengan V1, sama dengan V2, sama dengan V3. Pembagi arus I dibagi untuk I1, I2, dan I3. Sebetulnya ini sama dengan hukum 1 Kirchhoff. Maka dapat saya tulis I sama dengan I1 plus I2 plus I3. Nah, ingat V sama, hukum Ohm, V sama dengan I kali R. Otomatis I dan R akan berbanding terbalik. Jadi I sebanding seper R. Apa artinya? Hambatan yang besar arusnya akan kecil. Sobat semua, ini ada cerita yang menarik. Jadi sebetulnya R itu hambatan, sama dengan jalan raya. Semakin banyak hambatan, maka arusnya semakin kecil. Sebagai contoh, misalkan ada jalan di tengah kuburan, apa yang terjadi? Itu artinya hambatannya sangat kecil. Pasti semuanya akan lari dengan cepat, otomatis arusnya besar. Itu logikanya. Semoga bisa diterima. Untuk berikutnya, hambatan total
sobat semuanya, hambatan totalnya itu bisa digunakan rumus 1/R paralel sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah lagi 1/R3. Ini kalau cuma 2, maka bisa kita gunakan RP itu R1 kali R2, ini kali ya, dibagi dengan R1 plus R2. Ini kalau hanya 2 hambatan. Sobat semuanya, supaya lebih memahami, mari kita lihat contoh soalnya. Nah, di sini ada contoh soal. Nah, untuk yang pertama, coba dibaca. Diketahui suatu rangkaian listrik seperti pada gambar, jika diukur dengan ampere meter, arus I1 terukur 30. I1-nya 30 mA. Arus listrik I dan I2 masing-masing sebesar titik-titik. Ingat, kalau ada hambatan paralel, maka pertama ada kesebandingan, yaitu I berbanding terbalik dengan R. Maka sebaiknya mengerjakan soal seperti ini, kita sudah tahu I1-nya 30, maka carilah I2 dulu. Gimana caranya? Bandingkan dengan R-nya. 1/2, tapi dibalik. Nah, berarti di sini kalau 30 itu 2, kalau 1 berarti di sini adalah 15 mA. Yang sini miliampere. Nah, berarti I2 sudah tahu. I1 tadi pembagi arus. Otomatis I1-nya 30 ditambah 15. Jawabnya adalah 45 mA. Jadi jawabnya adalah yang C. Sobat semuanya, untuk contoh berikutnya itu hampir sama dengan rangkaian R seri, ada penerapan dan banyak atau sering keluar di UTBK. Ya, kita lihat contoh soalnya. Nah, ini silahkan diperhatikan. Sebuah ampermeter mempunyai hambatan dalam sebesar 18 ohm dan daya ukurnya 10 mA ya, 10 mA. Agar daya ukur ampermeter meningkat menjadi 100 mA harus dipasang hambatan titik-titik. Jadi, kalau yang seri tadi itu ada kemampuan beda potensialnya, kemudian ditingkatkan. Kalau yang ini diukur kuat arusnya untuk meningkatkan daya ukur kuat arusnya. Berarti kalau kuat arus adalah pembagi arus. Tentu sobat semuanya masih ingat, yaitu apa? Dirangkai secara paralel. Coba kita lihat gambarnya. Jadi seperti ini, ada ampermeter, kemudian ini digunakan untuk mengukur hambatan, kuat arus 10 mA, hambatannya 18 ohm. Nah, ini ternyata digunakan untuk mengukur 100 mA. Nah, coba dibayangkan hanya mampu 10 mA digunakan untuk 100 mA. Tentu kalau kita paksakan bukan tahu berapa nilai arusnya, tetapi bisa saja adalah terbakar. Maka caranya adalah dengan cara dibagi arusnya. Apa tadi? Dirangkai hambatan paralel. Nah, ini namanya sering disebut dengan R-SAN. Nah, ini R-SAN. Ingat 100 mA, yang di sini 10, maka yang ke sini adalah 90 mA. Sobat semuanya, ingat hambatan paralel V-nya sama. Maka akan berlaku V di sini sama dengan yang bawah. Ya, tinggal lanjutkan. 90 mA kali R-SAN akan sama dengan 10 mA kali 18. 10-nya coret, 18 dibagi 9, maka R-SAN-nya adalah 2 ohm. 2 ohm dipasang paralel dengan ampermeter, maka jawabnya adalah D. Bagaimana? Bisa dimengerti? Sobat Lentera Ilmu, kita lanjutkan ke bagian yang ketiga. Ya, rangkaian hambatan campuran, gabungan antara seri dan paralel. Nah,
kita lihat contoh rangkaiannya seperti ini. Ada 4 hambatan, dirangkai ada seri, ada paralel. Nah, 2 hal penting yang perlu diperhatikan, yaitu ada sifat yang berlaku, berarti berlaku untuk seri maupun paralel. Sifatnya kita gunakan. Kemudian, nah, walaupun kita tahu sifat-sifatnya itu memenuhi seri dan paralel, tetapi untuk menganalisisnya sebaiknya diperhatikan apa yang ditanyakan. Kita coba mencermati hambatannya seperti ini. R1 punya arus namanya I1, R2 punya arus namanya I2. R1 dan R2 seri berarti I1 sama dengan I2. Contohnya seperti itu. Nah, kemudian R3 punya I3, ini punya I4. Nah, karena ini paralel, maka V-nya sama. Tapi kita perlu mencermati, tinggal mana yang ditanyakan. Oleh sebab itu, mari kita lihat contoh soalnya. Nah, perhatikan contoh yang pertama. Ini tentang hambatan pengganti. Nah, sobat semuanya, coba diperhatikan. Ada rangkaian yang ditanya adalah hambatan pengganti dari titik A sampai B. Berarti dari A sampai B. Otomatis yang ini tidak usah diperhatikan. Kemudian, sobat semuanya, ini ada kapasitor. Kapasitor tidak bisa dilewati arus, sehingga ini tidak perlu diperhatikan. Nah, berarti hambatan penggantinya, kita lihat ini adalah paralel. Berarti RP yang pertama adalah 10 kali 10 dibagi 10 tambah 10. Otomatis jawabnya adalah 5 ohm. Nah, 5 ohm, 3 ohm, 2 ohm. Rangkaiannya terpasang seri. Berarti tinggal menjumlahkan. Berarti R antara A dan B adalah 2 ditambah 3 ditambah 5 sama dengan 10 ohm. Jawabnya adalah D. Mari kita lanjutkan untuk contoh yang kedua, rangkaian hambatan campuran. Nah, silahkan dibaca soalnya. Sobat semuanya, kalau kita perhatikan soalnya ini adalah campuran, ada seri, ada paralel. Tapi ingat tadi ada poin penting, yaitu analisislah apa yang ditanyakan. Coba kita lihat. Dari hambatan tersebut yang ditanya adalah besar arus listrik yang mengalir pada hambatan 2 ohm. Coba kita perhatikan yang 2 ohm. Yang 2 ohm adalah ini. Sobat semuanya, 2 ohm dan 4 ohm rangkaiannya seri. 4 dan 2 yang seri tadi paralel dengan yang atasnya. Ingat, hambatan paralel berarti tegangannya sama. Berarti kalau saya tanya berapa beda potensial di sini, berarti sama dengan yang di atas, sama dengan sumbernya. Berapa? 12 volt. Berarti arus yang lewat di sini I sama dengan V per R. Karena seri kita gunakan R seri, yaitu 12 dibagi 4 plus 2. Jawabnya 2 ampere, yaitu C. Nah, sobat semuanya, itu adalah gabungan konseptual dengan rumus dasar. Jadi untuk soal ini kita perlu untuk kecerdasan, kecerdikan dalam menganalisis. Sobat semuanya, semakin penasaran dengan asiknya belajar tentang rangkaian arus bolak-balik? Mari kita lihat contoh berikutnya. Nah, ini ada contoh soal yang juga hambatan campuran. Kita lihat. Rangkaian sederhana 3 hambatan seperti gambar. A dan C beda potensialnya 90 volt. VAB adalah. Jadi yang ditanya adalah VA sampai B. Dari rangkaian ini diketahui bahwa C sampai A itu adalah
90 volt. Nah, sobat semuanya, dari rangkaian campuran ini kita bisa melihat kalau ditanya VAB, maka kita harus berpikir bahwa ini adalah seri dengan BC. Dengan seri, maka kita bisa membagi tegangan. Nah, coba kalau kita lihat ini, RBC adalah paralel antara 300 dan 600. Ya, sehingga kalau cuma dua, kita bisa melihat langsung aja 600 kali 300 dibagi 300 ditambah dengan 600. Maka jawabnya adalah 200 ohm. Sobat semuanya, ini 200 ohm, ini 400, maka kita bandingkan 2 banding 1. Berarti ini 2, ini 1. Totalnya adalah 90 volt. Otomatis bisa kita lihat di sini 60 volt, di sini 30 volt. 2 banding 1. Jawabnya berarti D. Nah, mudah kan? Sobat semuanya, kita lanjutkan contoh soal berikutnya. Nah, coba diperhatikan soalnya. Rangkaiannya masih saya gunakan rangkaian yang awal tadi, tetapi yang ditanyakan bisa berbeda. Coba kita lihat. Yang ditanyakan adalah besar arus listrik yang mengalir pada hambatan 8 ohm. Nah, di sini berarti 8 ohm itu ini arus yang di sini atau di sini sama. Nah, sobat semuanya, jika ditanyakan pada 8 ohm, maka kita hanya menganalisis bagian yang atas. Ingat, kalau ada dua hambatan yang diparalel, itu R paralelnya dikali dibagi jumlah. Kalau sama bagaimana? Ternyata tidak perlu harus terlalu jauh, tetapi ini R paralelnya langsung 8 dibagi 2. Berapa? 4 ohm. Ingat, ini 4 ohm, di sini 4 ohm, berarti beda potensial antara titik A dan B. Nah, supaya tidak terlalu banyak di sini, saya tulis di sini VAB, ini C ya, pasti sama dengan VBC. Kenapa? Karena 4 ohm, 4 ohm, berarti VAB adalah separuh dari 12, yaitu 6 volt. Nah, antara A dan B 6 volt, maka kalau tanya I di sini, I 8 ohm adalah VAB dibagi R. Berapa? 6 dibagi 8 sama dengan 0,75 ampere. Berarti jawabnya adalah B. Sobat semuanya, asik bukan? Sobat Lentera Ilmu, demikian tadi pembahasan kita tentang bagian yang kedua dari asiknya belajar rangkaian arus arah, yaitu 1.2 tentang rangkaian hambatan. Semoga mudah dipahami dan bermanfaat. Jangan lupa ikuti untuk materi berikutnya, yaitu tentang rangkaian tertutup atau hukum 2 Kirchhoff. Saya kira sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching this video. Jangan lupa untuk like, comment, dan share. Semoga video yang bermanfaat ya. Jangan lupa juga untuk ikuti segmen Lentera Ilmu lainnya. Sampai bertemu di video selanjutnya.